Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah Rabbul Izzati. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat semuanya. Insya Allah para ustadz, bapak, ibu, remaja semua, kita mulai pengajian tentang tafsir surat Al-Kahfi pada hari ini. Kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti agenda kajian ini. Insya Allah waktu untuk kita bersama hadir dalam kesempatan ini sampai pukul 17 insya Allah ta'ala. Baik, untuk kajian kali ini kita memulai dari ayat pertama pada surat Al-Kahfi, surat ke-18. Untuk pertemuan yang pertama sudah dibahas oleh guru kita semua, Ustadz Iman, dan Ana mendapat amanah untuk meneruskan pada ayat pertama pada surat Al-Kahfi. Baik, dibacakan untuk ayat pertama akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Secara makna mufradat, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, allazi yang anzala telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya al-kitaba Al-Quran, walam dan tidak yaj'al Allah menjadikan atau dia menjadikan lahu baginya iwaja bengkok.
para bapak, ibu semua, Allah Ta'ala menurunkan ayat pertama ini dengan suatu awal dari kata Alhamdulillah. Kemudian menurut Abul Fida Ibnu Katsir disebutkan bahwa qad taqaddama fi awal tafsir annahu ta'ala yuhmidu wa yuhmadu nafsahu al-muqaddasah. Sudah dijelaskan pada awal-awal tafsir bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memuji dirinya. Yuhmidu nafsihi au yuhmadu nafsahu. Memuji diri sendiri dengan Alhamdulillah. Ini menggambarkan bahwa Allah itu azza wa jalla. Allah itu gagah dan maha perkasa. Sangat layak Allah dengan segenap sifatnya dan dia memuji diri sendiri. Ini sangat luar biasa. Dan kita makhluknya tentunya tidaklah pantas untuk ada rasa ingin disanjung. Ada suasana hati sum'ah ingin disebut-sebut. Ini hati-hati. Kemudian Allah Ta'ala memuji dirinya indal fawatihil umuri wa khawatimiha. Dalam setiap pembuka, dalam setiap permulaan, dalam setiap awal dan setiap akhir, Allah itu sangat layak untuk memuji dirinya. Dan tentunya kita selaku Abdullah, hamba Allah Ta'ala, haruslah kita senantiasa untuk mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fa'innahu al-mahmud ala kulli hal. Maka sungguhnya dia Allah Ta'ala adalah zat yang sangat patut untuk dipuji. Zat yang harus dipuji emang ala kulli hal dalam setiap permasalahan. Jadi demikian makanya sungguh cocoklah ala kulli hal Allah itu al-mahmud. Ya Allah itu yang sangat terpuji. Yang sangat layak untuk dipuji. Dan kita sebagai hambanya hanyalah al-fakir. Orang yang fakir. Orang yang tidak memiliki apa-apa. Insya Allah kita hanyalah seorang hamba Allah Ta'ala. Makanya dalam ayat lain disebutkan Allah Ta'ala itu waladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dalam surat Al-Mulk digambarkan Allah yang menciptakan langit. Yang menciptakan langit. Famshu fi manakibiha. Silahkan jelajahi setiap sudut. Dengan demikian Allah itu Al-Mahmud. Sangat terpuji Allah itu. Dan kita makhluk disediakan sarana, wasilah, famshu dengan fa itu tolabul fi'li, wajib untuk dikerjakan. Famshu fi manakibiha. Kita hanyalah orang yang makhluk yang disediakan sarana untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahul hamdu fil awal wal akhir. Para bapak ibu diteruskan. Dan baginya alhamdu, segala puji, fil awal wal akhir, pada permulaan juga pada akhirnya. Segala puji kita mengerjakan suatu pun kalimatnya bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah sebutkan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah dalam surat At-Takwir. Dan
apa yang kalian rencanakan hanyalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walihada hamidun nafsahu ala inzali atau ala inzali kitabahu al-aziz ala Rasul Karim Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Di antaranya bentuk pujian telah diturunkannya Al-Quran yang maha mulia, yang maha al-aziz, yang maha gagah, yang maha mulia ala rasulihi kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kemuliaan yang Allah telah turunkan adalah Al-Quran telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini satu bentuk segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuknya ada bentuk di antaranya turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an termasuk fainahu a'zamu ni'mah. Itu termasuk sungguh nikmat yang sangat agung. Dengan Al-Qur'an Allah menunjukkan manusia ila siratil mustaqim kepada jalan yang lurus. Dengan Al-Qur'an ada hidayah, petunjuk, ada irsyadat, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Laula bil Qur'an, tanpa Quran kita akan sesat, kita akan terjerumus. Bapak Ibu Allah muliakan, kemudian ada kalimat an'amahallahu ala al-abdi. Ya Allah berikan kenikmatan tersebut ala ahlil abdi kepada penduduk bumi, kepada penghuni bumi. Bil Quran akhrajahum bihi minaz-zulumat ila nur. Dengan Al-Quran kita dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Ini mohon maaf kepada yang belum di mute, harap dimatikan tuh. Jadi mohon maaf nih kepada para bapak, para ibu yang belum dimatikan, mohon dimatikan, agak mengganggu suasana. Baik, diteruskan. Minaz zulumati ila nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Dengan Al-Quran, alhamdulillah orang mendapatkan terang benderang kehidupan. Sehingga hidupnya mendapatkan nikmat Allah Ta'ala dan dia menjadi orang yang mengerjakan kebaikan. Ja'alahu kitaban mustaqiman. Dengan Al-Quran, maka menjadi kitab yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, mustaqiman, la i'wijaj. Tidak ada belok bihi pada Al-Quran, wala zaygun. Tidak ada namanya sesuatu yang tidak pada relnya, tidak pada tempatnya. Dengan demikian, mustaqim itu adalah satu keadaan yang selamanya ala qaditil haq, dalam jalan yang benar. Sehingga Rasulullah menyebutkan kepada seorang sahabat ketika disebutkan kalimatnya ausini, berikan aku nasihat. Kata Rasul hanya mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah Ta'ala, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Kalau kitaban mustaqiman, Allah menjadikan dengan Al-Quran, itulah kitaban mustaqiman. Kitab yang menunjukkan, membuat kita jadi lurus, la i'wijaj, nggak ada beloknya, nggak ada bergesernya, wala zaygun, tidak ada penggeseran dari hak, dari kebenaran. Bal yahdi ila siratal mustaqim.
Bahkan dengan Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Wadihan dengan jelas. Bayanan dengan sangat tidak ada ketertutupan. Jalian dengan keluhuran. Naziron dengan sebuah metode peringatan kafirin bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak menerima, yang belum mendapatkan thariqul haq, jalan yang benar. Basyirul lil mu'minin, dan dengan Al-Quran adalah merupakan kabar gembira lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian tafsir dari Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Allah memuji dirinya dengan keagungan segenap sifatnya yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk yang mengajak manusia kepada jalan yang hak, jauh dari penyimpangan, jauh dari kesesatan. Bahkan Al-Quran itu sangat jelas, wabihan, bayinan, sangat tidak ada ketertutupan, dan merupakan naziron, peringatan lil kafirin bagi orang-orang yang ingkar, basyiron, dan kabar gembira lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa mengkondisikan suasana riuh ini, wallahu alam, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, diteruskan insyaallah. Dilanjutkan kepada kalimat walam yaj'al lahu wajah, walam dan tidak yaj'al menjadikan lahu padanya wajah, ada yang bengkok. Ailam yaj'al fihi i'wijazan atau i'wajazan wala mailan. Tidak ada pada Al-Quran itu sesuatu yang bengkok, mailan, yang cenderung ke arah yang tidak diinginkan. Bal ja'alahu mu'tadilan mustaqiman. Bahkan dengan Al-Quran kita dijadikan sangat berperilaku yang adil, dan kita pun mustaqiman, senantiasa dalam kondisi sesuai dengan ketentuan, istiqomah ala thariqil haq, dalam jalan yang benar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, diteruskan di sini pada ayat akhir ayat pertama ada sakta. Ini fungsinya untuk menafikan, meniadakan ya dari kata wajah kepada qayyimah, maka ada sakta. Artinya untuk meluruskan adanya pemahaman dari kata wajah bengkok kepada qayyimah, maka ada sakta. Sebagai bentuk di sana ada takkidul makna, penguatan arti bahwa wajah itu bengkok, qayyimah itu lurus. Dengan demikian maka diharuskan kita membaca dengan menggunakan sakta, ditahan tapi tidak membuang nafas. Qayyiman ay mustaqiman. Qayyiman itulah dalam artian mustaqiman. Dia ala thariqil haq, lurus dalam jalan yang benar, dalam suatu sirat ya, suatu jalan yang sangat Allah ridhai. Diteruskan Bapak Ibu yang Allah muliakan, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubasyiral mu'minin. Liyunzira sebagai peringatan, sebagai inzar, lampu merah,
Ba'san sebagai azaban, siksa. Syadidan yang sangat berat, yang sangat keras. Miladunhu dari sisinya, sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya domirnya ke Allah Subhanahu wa taala. Wa yubasysyira dan pemberi kabar gembira al-mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Di sini sebagai bentuk tafasilat, sebagai bentuk perincian. Bagaimana dalam ayat walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada pada Quran itu iwaja yang bengkok, bahkan qayyiman, lurus. Dijelaskan liyung ziro sebagai peringatan. Ba'san juga bentuknya sebagai azab. Syadidan yang sangat keras, yang syadid, yang teramat katakanlah. Ini menggambarkan bahwa ternyata di balik lurusnya Al-Quran, di balik istiqomahnya Al-Quran, itu ada dua hal. Pertama, inzar bagi al-kafir, peringatan bagi yang kafir. Yang kedua, adanya tabsyirat, kabar gembira bagi orang yang beriman. Dengan demikian, maka menurut Abul Fida Ibnu Katsir disebutkan bahwa liman khalifahu, bagi orang yang mengingkari Al-Quran, maka ada konsekuensinya. Ada ba'san syadida, ada azab yang teramat, yang sangat. Liman khalfahu, liman khalifahu, liman orang yang, bagi orang yang dia mengingkarinya. Wa kadzabahu, atau orang yang membohongkan Al-Quran. Atau walam yu'min, dan dia tidak beriman bihi, kepada Al-Quran. Jadi ba'sang syadida, adanya azab yang keras tersebut bagi orang yang mengingkari, yang membohongkan, dan tidak beriman kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah, kemudian disebutkan ba'san syadida itu uqubatun ajilatan, bahwa azab yang keras tadi adalah uqubah ajilah, siksa yang cepat, yang segera terjadi. Inilah harus kita lebih ikhtiyat, hati-hati di bulan yang mulia ini. Kita harus tetap senantiasa istiqomah mengagungkan Al-Quran, dan tiap langkah kita harus muwafaqon li ayatil Quran, harus sesuai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Insyaallah ingin meraih nailun barokatilah, meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu teruskan. Dan uqubah ajilah, azab yang segera tersebut di dunia pun akan terasa. Wajilatan fil akhirah, dan menggambarkan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, pada surat Al-Qalam. Tatkala diseru sama Allah Ta'ala di arah mahsyar nanti untuk sujud, untuk tunduk, dia nggak mampu. Bahkan tatkala hidup, dia dalam kondisi yang sangat sejahtera, sangat lapang. Tapi di sela kehidupan dia tidak pernah untuk khudu', tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak istislam, tidak berserah pada Allah Ta'ala. Nggak bisa diatur, sehingga hidupnya terserah apa kata maunya. Ini orang yang dikatakan ingkar atau mukhalafah, ya, bertolak belakang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka
Allah menyebutkan liyungzira ba'san syadida, ini sebuah lampu kuning. Quran itu menggambarkan di sana ada peringatan, ada azab yang berat, juga bagi yang mukmin ada basyirat, ada yubashir ya, ada sebuah kabar gembira. Diteruskan, wa yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Namun iman itu bukan suatu ungkapan yang tidak bergandengan dengan amal soleh. Makanya kalau kita melihat dalam kitab Mazayani Intimal Islam, itu ada kalimat di sana, hadisnya hadis Imam Tirmidzi ya. Laisal imanu bitamani wala bitahalli. Bukan iman dengan bitamani, dengan angan-angan. Wala bitahalli, juga bukan dengan banyak kita berucap yang indah-indah. Walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahu bil amal. Tapi iman itu ma waqara fil qalbi, apa yang ada di hati, yakin bahwa kita akan terpisah dari istri kita, dari putra-putri kita. Hitung tiap orang itu benar adanya, maka kita pun isti'dad, menyiapkan al-kafi yang sempurna ya, yang optimal insyaallah gitu. Walakin ma waqara fil qalbi, tapi iman itu apa yang ada di hati, wa sadaqahu bil amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah indahnya orang yang senantiasa intima bil Quran, komitmen dengan Quran di sela-sela capeknya kegiatan setiap hari, di barengi saum ya, sertai ibadah saum, kita pun tetap masih disiplin dengan kerja kita, tidak pula meninggalkan tilawah Al-Quran, bahkan hafalan diulang-ulang, dan kita pun tulisan, menjaga ucapan hanyalah qul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam. Ini indahnya Syahrul Ramadan, sehingga dengan demikian semakin dekat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, diteruskan insyaallah. Uqubah ajilah, udah ya. Fil akhirah, adanya siksa yang segera, bahkan akan terasa sampai nanti bertemu akhirat. Kemudian ada keterusannya pada kalimat min ladunhu, min dari ladunhu di sampingnya. Ditafsirkan di sini ay min indillahi, itu maksudnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua adanya uqubah, siksa, adanya tabsyirat, kabar gembira, itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allazi, yang la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada yang bisa mengazab. Azabnya tuh mirip dengan apa yang terjadi. Bagaimana pedihnya, bagaimana bisa copotnya tiap tiap anggota tubuh kita, tiap tulang, disambungkan kembali, disis kembali, itu demikian ya. Sangat la yu'adzibu. Ini sering kita ulang dalam surat Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkata orang-orang yang ketika meninggalnya dia mendapatkan gambaran tidak baik, akan mendapat Allah Ta'ala, dia langsung mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah menyesalnya kalau aku dulu berbuat yang baik, tentu akan tidak begini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada azab yang sama dengan azab yang Allah bentuk hari itu, yang terjadi hari itu, nggak ada. Ini gambaran bagaimana la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang mampu mengazab, menyiksa seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Muluk itu kalimatnya
disebutkan ayat ada mengatakan bahwa kalimatnya alam yatikum nazir, bukankah dulu ada kepadamu orang yang memberi peringatan? Ini kata ahlul jannah. Kata yang di neraka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku di dunia dulu mendengar ya menggunakan pendengaran dan penglihatan ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak mungkin aku menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini menggambarkan bahwa pada hari itu inzar ya. Dari Quran itu ada peringatan, ada tabsyirat, memang demikian Allah berikan sehingga kita wajib untuk senantiasa mengimani akan benarnya Al-Qur'an dan harus tasbiqul amal, mengamalkan bagaimana isi-isi arahan Al-Qur'an. Wa la yufiqu wasaqu wahad, dan tidak ada yang mampu memberikan wasik, memberikan cemeti atau pukulannya yang seperti Allah berikan. Pokoknya tidak ada gambaran pedihnya azab Allah itu sama dengan yang sekarang kita rasakan. Jauh sekali. Makanya disebutkan a'dadzu li'ibadi sholihin mala ainun ra'at. Ini bagi yang soleh itu ada tabsyir, disiapkan orang yang soleh itu sesuatu yang sudah ada tapi belum bisa kita bayangkan dengan mata kita. Wala udhunun sami'at, juga indahnya di akhirat tuh bagi yang solih belum terdengar bagaimana cerita terungkap ceritanya. Wala khatara ala qalbil bashar, juga belum bisa terbetik dalam hati kita. Oh, indahnya surga tuh kursinya seperti di kursi istana, jauh sekali, lebih indah. Dan indahnya airnya pun kayak misalnya madu yang ada di toko apa, jauh insyaallah ya. Dan wanitanya indahnya misalnya kayak bintang film sekarang, itu jauh sekali. Itu bagian dari tabsyirat ya, gembiraan yang Allah sediakan di Jannatul Naim. Juga azabnya sangat belum terasa sebagaimana yang kita lihat di dunia sekarang. Baik, teruskan. Wa basyiril mu'minin. Baik, ini ada wa yubasyiral lil mu'minin. Awayubasyiral mu'minin, dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Cuma tadi tetap namanya al-mu'minu allazi ya'maluna sholihat. Orang mukmin tersebut akan senantiasa dikaitkan dengan ya'maluna sholihat. Dia berbuat, dia beramal yang soleh. Sebentar, ada tafsir wa yubasyiral mu'minin ay biha yahdi al-Quran allazi sodaku imanihim. Justru bihadzal Quran, dengan Quran ini akan membuat orang makin baik hidupnya, makin selamat hidupnya, sehingga Allah terima. Bil amali sholih, dan dia pun akan beramal yang soleh, yang baik. Diteruskan, anna lahum ajron hasana. Anna, ada kalimat taukid di sana. Sungguhnya lahum bagi mereka ajron, ada bayaran atau ada pahala, hasana, yang baik. Artinya di sini menggambarkan bahwa ada sawab indallah, ada satu bayaran dari Allah Ta'ala, jamilah, yang teramat indah, yang luar biasa indahnya. Tadi disebutkan bahwa kalimatnya mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at. Suatu yang belum pernah indahnya terdengar di cerita itu, jannatu masya Allah. Kemudian wala khatara ala qalbil bashar, belum terbetik di hati kita bagaimana indahnya Jannatul Naim itu. Itulah annalahum ajron hasana, insyaallah. Baik, untuk berikutnya ayat yang ketiga. Makithina fihi abada. Makithina fi thawabihim indallah.
dalam pahala, dalam ajrun, dalam kebaikan, dalam bayaran, dalam balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat begitu baik. Makithina, kekal mereka itu dalam balasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan bahwa justru innalladzina amanu wa amilus solihati, itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adn, diberikan balasan di sisi Allah taala jannatu adn, surga adn. Itu di antara bentuk bagaimana sawabuhum indallahi taala. Ada sawab, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jannah, surga khalidin, kekal fihi, di dalam jannah tersebut. Bahkan diteruskan Bapak Ibu rahimakumullah, abadan, yang selama-lamanya. Daiman, terus-terusan dia tuh. Dalam surat Al-Ma'arij disebutkan ulaika fi jannatin mukramun, itu masuk ke surga dan dimuliakan. Insya Allah ini gambaran dari abadan, daiman, selamanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini dari ayat pertama sampai ayat ketiga menggambarkan bahwa pertama, ayat yang awal Allah memuji diri sendiri sebagai bentuk dari agungnya sifat Allah Ta'ala. Ayat kedua menggambarkan bahwa Al-Quran itu sifatnya lurus, nggak ada pembelokan, dan ini pun bagian dari ittisal, hubungan dengan kalimat aiwaja atau walam yajallahu aiwaja, tidak ada pembelokan. Kemudian pada ayat ketiga ini merupakan gambaran orang-orang yang di Jannatun Naim atau di Jannah Allah Ta'ala, makithina fihi abadan, kekal mereka di dalamnya dan abadan, daiman, selama-lamanya. Baik, untuk ayat yang keempat disebutkan wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzira, dan ia memberi peringatan alladzina, kepada orang-orang atau bagi orang-orang qalu, yang mereka mengatakan ittakhadha, mengambil Allah waladan, seorang anak. Ini beda pokok bahasannya dan merupakan satu ungkapan para ulama. Ai waqala Ibnu Ishaq wahum musyrikun al-Arab, yang menjadikan ittakhadallahu walada, menjadikan Allah dan mengungkapkan, meyakinkan Allah itu punya putra, itulah hum musyrikul Arab, orang-orang musyrik dari kalangan orang Arab. Atau orang yang nahnu na'budul malaikah, kami beribadah kepada malaikat. Ini pun orang-orang yang termasuk dikatakan ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Jadi mereka menjadikan Allah punya putra, memiliki keturunan. Dengan demikian ini sikap yang musyrik, sikap yang menduakan Allah Ta'ala, dan tentunya perbuatan yang tidak Allah ridhoi, sehingga Allah memberikan laknat kepada orang-orang yang seperti itu. Rupanya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin semua yang Allah berikan kepada kita, baik Al-Quran yang sangat mulia, juga sarana dari semua yang ada pada kita, sarana kehidupan dengan kenikmatan
petunjuk, kenikmatan sarana kehidupan dunia, baik tanahnya, baik airnya, itu semua merupakan kenikmatan untuk menjadikan kita hidup bisa lebih baik dan sebagai bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan 4 ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita. Ternyata pertama, Allah tuh Maha Azza wa Jalla, Maha tinggi, Maha mulia, dan Allah sangat pantas untuk memuji diri sendiri. Yang kedua, Al-Quran tuh walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Quran itu tidak ada sifatnya yang bengkok, yang tidak lurus. Justru itulah Al-Quran sangat lurus mengajak kepada kebenaran. Yang ketiga, dalam Al-Quran itu ada inzar, peringatan, ada tabsyirat, ada kabar gembira. Tentunya itu akan seiring dengan bagaimana terjadi peringatan manakala kita mukhalafah ma'al Quran, dan akan terjadi tabsyirat, kabar gembira, manakala kita wafakon sesuai dengan Al-Quran. Kemudian ayat yang berikutnya pada ketiga dan keempat, ketiga menggambarkan bahwa kekalnya orang yang mendapat nikmat Allah Ta'ala, dan ayat keempat menggambarkan bahwa Allah memberikan peringatan kepada yang mengatakan Allah memiliki putra atau memiliki keturunan. Ini perbuatan musyrik, walaupun di sini kalimatnya hum musyriku Arab, orang-orang yang tergolong musyrik itu orang-orang Arab, tapi sangat mungkin di kita pun ada orang yang senantiasa berbuat syirik sehingga itu bagian dari dosa besar. Dengan demikian, insya Allah sudah cukup waktunya. Kalau ada tambahan, ada yang kurang berkenan, silahkan diungkapkan. Mudah-mudahan ini majelis untuk saling meluruskan, saling menambahkan. Bila ada ungkapan, pertanyaan tambahan, silahkan tafadhol masykuran. Bila tidak ada, tentunya mohon maaf atas segala keterbatasan saya pribadi. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil awalin wal akhirin, wa ala kulli sahabatin ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina bikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likarim azim sultanik. Allahumma hayyi lana min amrina rasyada, waj'al lana min kulli dhikin makhrajan, waj'al lana min kulli hammin farajan, waj'al lana min kulli usrin yusran. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairan najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabitna wa haqiqna wa thaqil imanina wa rafa' darajatina wa taqabbal qula ibadatina ya Allah karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mohon maaf atas segala kehilapan. Jazakumullah khairan jaza atas semua kehadiran dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Mohon maaf. Maulah. Jazakallah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن